everyone, welcome to this channel. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal reported speech. Bagi teman-teman yang belum menonton video materi pembelajaran reported speech, teman-teman bisa buka channel ini lalu scroll ke bawah. Teman-teman bisa membuka video materi reported speech. Teman-teman, jika menemukan soal reported speech seperti ini, teman-teman jangan panik dulu. Hari ini kita akan belajar cara menyelesaikannya serta tips-tips mudah agar bisa dengan gampang menyelesaikannya. Jadi, tipe soal seperti ini bentuknya adalah interrogatif ya teman-teman. Kalimat tanya. Kita lihat dulu soalnya. Susan ask Surya, "May I borrow your dictionary tomorrow?" What did Susan say to Surya? Jadi sebenarnya reported speech itu seperti menggosip ya, menggosip in English. Jadi kita melaporkan kembali nih apa yang Susan katakan ke Surya. Kalau teman-teman menemukan tipe pertanyaan dengan may I, lalu ada question mark, ini sudah pasti yes no question ya. Jawabannya either yes or no. Kalau yes or no question, teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman bisa pakai rumus ini. Jadi subject, lalu biasanya verb pengantar. Verb pengantarnya di sini sebelum tanda kutip ya teman-teman. Jadi ini ada ask. Setelah itu bisa pakai if or whether. Lalu subject, terus verb. Verb ini harus diubah tense-nya. Teman-teman, langsung saja kita lihat dulu dari jawaban A, B, C, D, E yang sudah disediakan. Mana nih yang tidak sesuai dengan rumus seperti ini? Kita lihat yang A itu tidak ada if atau whether. Jadi A sudah pasti salah ya teman-teman. Untuk yang B itu benar, sudah ada if. Yang C juga sudah ada whether. Untuk yang D bukan. Lalu yang E bisa jadi. Nah, selanjutnya teman-teman harus berhati-hati karena di sini sebenarnya ada dua verb ya, may sama borrow. Tapi may ini adalah modal verb dan ini adalah main verbnya. Modal verb itu adalah kata kerja pembantu, biasanya diletakkan sebelum main verbnya untuk kalimat positif. Nah, karena ada dua verb di sini, kita bisa mengubah ke masa lalu, ya udah ubah past, ubah tense-nya itu yang modal verb, yaitu may. Kenapa, Miss? Karena saat kita mengubah ke reported speech, kita tidak bisa mengubah keduanya ke dalam bentuk lampau. Karena modal verb ini tidak bisa diikuti verb 2, jadi modal verb ini harus diikuti verb 1. Jadi kita verb 2 kan, kita verb 2 kan yang may ini. Jadi setelah if, whether itu sudah pasti subjeknya she ya teman-teman. Kenapa she? I di sini kenapa menjadi she? Karena Susan yang bertanya ini merujuk ke Susan, jadi memakainya she. Oke, yang B benar ya, she semua, B, C, E. Lalu might, semuanya benar, might. Nah, yang ini harus diikuti verb 1 ya teman-teman. Berarti yang E ini salah karena ini ada borrowed. Berarti antara B atau C, might borrow. Nah, ini siapa nih? Kamus siapa yang mau dipinjam? Kamusnya si Surya. Kan Susan tadi gini kan bilangnya, bolehkah aku pinjam kamusmu besok?
Berarti kamusnya siapa? Udah pasti kamusnya Surya. Kalau kamusnya Surya berarti kita pakainya adalah his, karena dia Surya adalah laki-laki. His dictionary the following day. Jadi diubah ya teman-teman, tomorrow itu menjadi the following day. Jadi kira-kira mana nih yang benar? Yaitu B. Ini teman-teman, B. Salah. Selanjutnya soal nomor 2 nih. Sofia ask my mom, "Can I meet your daughter Mila now?" We know that bla bla bla. Ingat, karena ini ada question mark, ada tanda tanya ya teman-teman. Lalu ini ada can I, berarti jawabannya ini adalah bentuk yes no question, karena jawabannya nanti udah pasti antara ya atau tidak. Ini bisa diartikan Sofia bertanya ke ibuku, bolehkah saya bertemu anak perempuanmu Mila sekarang? Nah, kita tahu jika, jadi ingat kita menggosip lagi nih. Sekarang kita menggosip, kita melaporkan apa nih yang Sofia katakan ke ibuku itu. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Langsung saja tanpa membuang waktu kita lihat dulu jawabannya teman-teman. Semua sama A, B, C, D ini if, she. Oke, benar. Oke, lihat teman-teman. Yang ingat can di sini adalah modal verb. Sedangkan meet di sini adalah main verb. Teman-teman harus ingat, modal verb itu tidak bisa diikuti dengan verb 2. Harus diikuti oleh verb 1. Biasanya modal verb ini diikuti oleh main verb. Jadi sudah pasti meet di sini tidak bisa kita ubah ke bentuk lampau. Jadi yang kita ubah ke bentuk lampau adalah si modal verbnya, yaitu can. Bentuk lampau dari can adalah could. Jadi kita lihat dulu dari A, B, C, D, E mana nih yang memakai could. Yang ini ya teman-teman, berarti A, B, and D. Yang ini salah. Dan ini masih can. Lalu ingat, setelah modal verbnya kita ubah ke masa lampau, berarti main verbnya tetap menggunakan verb 1. Kita lihat dulu mana nih yang menggunakan verb 1. Dari A, B, D ini ya teman-teman. Oh, hanya A saja yang menggunakan meet. Ya pasti jawabannya adalah A. Itu cara cepatnya teman-teman. Tapi kita bisa bahas lagi kenapa di sini menggunakan her daughter, her. Karena ini merujuk ke my mom. My mom itu adalah subjeknya she. Jadi kita ubah ke her daughter. Jadi your daughter di sini menjadi her. Now, kalau di reported speech itu menjadi then. Kan kita menggosip. Menggosip itu berarti setelah selesai percakapan antara si pelaku. Jadi itu udah bukan sekarang lagi, tapi udah lalu. Jadi ini adalah then. Begitu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman soal tentang reported speech. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan tentang reported speech, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar.